Nah, nomor 20 seperti itu, 21 mangkir hadir. Sama halnya, mangkir hadir ini dia antonim. Yang antonim di sini cuma delta ya, tanya jawab. Ini yang error bukan pra kah? Kayak pra dan pasca, sebelum dan setelah. Bukan. Pro Kira, ini ya. kira title. Kalau pra bisa jadi dua jawabannya. Enggak dong. Oke. Saya bawa kelasnya ada betul. Nah, lanjut nomor 22, 8 tahun yang lalu umur Siska sama dengan 3 kali umur Rafli. Sekarang umur Siska 2 kali umur Rafli. Selisih umur Rafli dan Siska sekarang adalah berapa? Berapa selisihnya kira-kira? 16. Berapa? 16. 16. 16. 8. Iya, sudah 16. Jawabannya adalah 16. Nah, bagaimana caranya? 8 tahun yang lalu umur Siska sama dengan 3 kali umur Rafli ya. Berarti saya bisa bilang Siska 8 tahun yang lalu sama dengan 3 kali umur Rafli 8 tahun yang lalu. Nah, lanjut. Sekarang umur Siska 2 kali umur Rafli. Berarti umur Siska sama dengan 2 kali umur Rafli. Nah, Siska kan 2 kali umur Rafli ya. Berarti yang ini bisa saya ubah jadi 2R. 2R dikurang 8 sama dengan 3 kali R, 3R. Kali masuk yang ini ya, jangan sampai dilupa. Jangan cuma 3-nya dikali R, 8-nya tidak. Semuanya kita kali. 3 kali 8, 24. Nah, yang ada R dengan yang ada R kita satukan. Yang tidak ada R-nya kita pindahkan. Nah, 2R saya pindahkan ke sini, 24-nya saya pindahkan ke sana. 24 minus Q. Kalau minus pindah ruas, dia jadi positif. 24 dikurang 8, sama dengan 3R. 2R pindah ke sebelah. Positif pindah ke sebelah, jadi negatif 2R. 24 kurang 8, 16. Sama dengan umurnya Rafli. Oke? Karena umurnya Siska sama dengan 2 kali umur Rafli, maka umurnya Siska adalah 2 kali 16, 32. Maka selisihnya adalah 32 kurang 16. Alfa. S kurang R. 32 kurang 16. Jawabannya 16. Oke. Nomor 22. Ada yang masih biasa bermasalah di soal umur-umur? Ada. Tidak ada. Tidak ada. Ada banyak orang. Tidak ada Mbak Ibrahim. Coba lagi dari Cica. Cica juga tidak ada. Oh, ada aja. Ada semua Ibrahim. Oke, seperti itu ya nomor 22. Kenapa 2 nih saya? Ya. Kenapa? Ada yang ditanyakan? Enggak. Nah, kita lanjut ke soal nomor 23. Coba teman-teman perhatikan soal nomor 23. Suatu pekerjaan direncanakan akan selesai dalam waktu 48 hari dengan 20 orang pekerja. Berarti ada hari, ada pekerja. 48 hari diselesaikan oleh 20 orang. Seperti hari kali P ini ya. Ini konsep yang kemarin saya jelaskan ya. Kasih jangkik muncul-muncul, tidak dilihat Ki. Unmute, sorry. Bagaimana caranya sesuai dan pindah-pindah. 48, 20. Ini.
Deh, caranya dipin. Tap 2 kali anu tak. 2 kali. Saya pakai HP ya. Apa pindah? Pakai HP ya juga, Kak. Ya kan tap 2 kali kan. Tidak mengerti apa pindah. Kukira suara. Dipin. Enggak aku tahu Ki. Aduh. Ya sama pakai Jitsi orang. Jadi pakai ini. Atau remove bisa jadi. Pin anunya ke Alif. Saya yang dipin. Yang peserta. Oh, yang peserta. Oh, teman. Yang lain silakan dipin ya. Kalau enggak oke, terganggu. Nah, suatu pekerjaan direncanakan. Oke. Suatu pekerjaan direncanakan akan selesai dalam 48 hari dengan 20 orang pekerja. 48 hari dengan 20 orang pekerja. Ini pernah saya jelaskan ya, ini konsep rencana dan kenyataan. Rencananya dan kenyataan. Rencananya 48 hari itu 20 orang pekerja. Nah, sekarang kita masuk ke kenyataannya. Setelah dikerjakan 12 hari, ada 5 orang sakit dan baru bekerja 6 hari kemudian. Oke, 12 hari ada 5 orang yang sakit. Berarti setelah dikerjakan 12 hari, berarti masih 12 pada saat 12 hari ini pekerjanya masih ada 20. Nah, lanjut. Ada 5 orang sakit dan baru bekerja 6 hari kemudian. Nah, berarti 6 hari ini berkurang ke 5 orang. 20 kurang 5, 15. Berarti dikerjakan sama 15 orang saja. Nah, lanjut. Berarti sisanya berapa? Ini kan sudah berjalan 12 hari, 6 hari. Berarti sudah berjalan 18 hari. Sisanya tinggal 30 hari. Nah, kira-kira ini tambahannya berapa? Nah, caranya kita cari dulu hari kali pekerjanya ya. Hari kali pekerja. 48 kali 2, 96. Kita kali dulu, tak? 9 kali 6, 48 kali 2, 96, ada nolnya 960. 12 kali 20, 12 kali 20, 12 kali 2, 24, ada nolnya 240. 6 kali 15, berapa itu? 90 ya, 90. 6 kali 5, 30, 6 kali 10, 60 tambah 30, 90. 240, 90. Nah, sisanya yang ada di sini, berapa? Supaya sama dengan 960. Nah, ini kan sudah ada 240, sudah ada 90. Kita jumlah dulu ini hasilnya berapa? 330 ya? Bukan. Ya, 330. 330. Berarti sisanya tinggal kita kurangi 960 kurang 330. Berarti 0, 3, 9 kurang 3, 6. 630. Berarti yang ada di sini berapa? 30 saya kali berapa supaya dapat 630? Kalau nggak bisa, langsung saja teman-teman bagi yang ini. Besar bagian kecil. 630 bagi 30, coret nolnya. 6 bagi 3, 2. 3 bagi 3, 1. 21. Nah, pertanyaannya, tambahan yang dibutuhkan. Tadi kan ada 20 orang, sudah ada 20 orang. Pas di sini bertambah 1 orang. Otomatis tambahannya 1. Alfa. Oke, seperti itu ya. Kira-kira ya, seperti itu. Nomor 23. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Kak, salah Kak di bagian yang 6, 15. Saya tulis di situ 5 karena ada 5 orang sakit dan baru bekerja 6 hari kemudian.
Di sininya, Ki, salah. Atau yang ini? Oh, yang ini kita tulis 5, bukan 15. Saya tulis 5 di bagian 6-nya. Yang ini. Ada 5 orang sakit dan baru bekerja 6 hari kemudian. Kenapa kita tulis 6 di situ? Nah, selisihnya 6 hari, Kak. Kalau baru bekerja 5 hari kemudian berarti Selisihnya 5 hari. Berarti 5 hari enggak ada, Ki. 6 hari. 6 hari tidak ada ya. Jadi tulis, saya kira kalau di 6 hari kemudian. Itu yang enggak mengerti Kakak Alif. Ada 5 orang sakit dan baru bekerja 6 hari kemudian. Nah, Jadi kalau dia bilang 6 hari kemudian, berarti 6 yang ditulis. Selisihnya 6 hari kemudian. Tapi kalau dia bilang baru bekerja pas hari ke-6, nah berarti itu cuma 5 hari. Paham, Ki? 6 hari kemudian itu ceritanya selesai di hari ke-6 baru bekerja, Ki. Tapi kalau dia bilang dia bekerja tepat di hari ke-6, dia tidak masuk kerja. Tepat setelah dia tidak masuk kerja, nah baru berarti dia cuma 5 hari jadi hitungnya. Oh, mengerti Kak. Maksudnya ini Alif kayak 12 hari toh, sudah 12 hari kerja. Karena ada 5 orang yang sakit, jadi 6 hari lagi dilanjutkan. Kayak gitu, jadi 12 dan 6, jadi 28 hari. Iya. Oh, simpel lah. Oke. Iya, begitu ya. Kayak. Nah, ada juga tuh soal yang bilang misalnya setelah hari ke-20 ada tulisannya hari ke-21, hari ke-21 atau hari ke-7. Nah, berarti itu hari pada saat itu masuk nih ceritanya. Tapi kalau dia bilang 6 hari kemudian, berarti masih ceritanya masih sakit, Ki. Kalau 6 hari kemudian. Ada kata kemudian, kalau ada kata setelah. Oke. 6 hari garing ini tuh. Kena badai. Cuma dirawat. Udah tahu berapa hari ini gua kayak banyak sekali terkena badai-badai kecil-kecil. Bagaimana di sana, Kak, di Tanjung? Aman dong. Aman. Hujan saja takut masuk. Oke. Coba tadi itu yang pasti Anissa Mood. Yoi, Mbak Bebek. My bebek. My bebek. Our bebek. Enak aja loh. 24. Harga sewa bus untuk 6 jam adalah 540.000. Maka harga sewa bus selama 30 menit adalah berapa? Yang ini jangan Miku jelaskan, Di. Berapa kira-kira? 45. Harga sewa bus 6 jam 540.000. Maka harga sewa bus selama 30 menit adalah berapa? 45 ya. 45.000. Kalau 6 jam dia bilang 540.000 berarti 1 jamnya itu sama dengan 540.000 dibagi 6. 54 bagi 6, 9. Berarti 1 jamnya 90.000. Kalau 30 menit berapa? Bagi 2 nih 90-nya. 90.000 bagi 2 dapatnya 45.000. 25 45.000, 24 45.000. Nah, lanjut 25. Seorang kontraktor pembangunan jalan lintas Sumatera sesuai kontrak awal pembangunan jalan tol sepanjang 18 km harus diselesaikan dalam waktu 24 hari dengan mempekerjakan 15 orang. Oke, untuk soal nomor 25 ini, kalau kita perhatikan per kalimat, seorang kontraktor pembangunan jalan lintas Sumatera. Jadi, sekarang kita ke kalimat kedua. Di kalimat kedua itu sudah ada angka-angkanya, ceritanya ya. Sesuai kontrak awal pembangunan jalan tol sepanjang 18 km. Berarti ada panjang 18 km. Harus diselesaikan dalam waktu
ada waktu 24 hari. Pekerjakan 15 orang. Pekerja 15 orang. Nah, itu katanya di kalimat kedua. Nah, langsung kita lanjut ke kalimat ketiga. Dikarenakan terjadi adendum kontrak, maka pembangunan jalan tol diperpanjang jadi 22 km. Nah, ada kata diperpanjang jadi 22 km. Kalau diperpanjang jadi, berarti nanti, ini kasus pertama, pada kasus kedua itu dia panjangnya berubah jadi 22 km. Diperpanjang jadi, ada kata jadinya. Berarti tidak ditambah ini 18 dengan 22. Langsung di 22-nya. Nah, terus dia bilang jika kontraktor menambahkan 25 pekerja. Nah, kalau yang ini baru kita jumlahkan. Kontraktor menambahkan 25 pekerja. Berarti dari pekerja yang ada di sini kita tambahi 25. 15 tambah 25 dapat 40. Nah, lama pembangunan jembatan setelah adendum adalah berapa? Berarti yang ditanyakan yang ini waktunya berapa? Nah, bagaimana caranya kita selesaikan soal ini? Caranya kita harus tentukan dulu yang mana berbanding terbalik dan yang mana yang berbanding lurus. Kalau yang berbanding terbalik itu selalu waktu dan pekerja. Selalu waktu dan pekerja. Nah, otomatis yang waktu dan pekerja ini selalu kita kali. Selain daripada itu kita bagi. Waktu dan pekerja kita kali. Nah, untuk kasus yang pertama, 24 saya kali dengan 15. Hasilnya sama dengan yang ini. Saya misalkan sebagai W dikali 40. Selain itu dibagi, berarti 18 dan 22-nya kita bagi. 18 itu untuk kasus pertama, 22-nya untuk kasus kedua. Nah, setelah itu, yang bisa disederhanakan, kita sederhanakan. Oke? 24 dengan 18, ini masing-masing bisa dibagi 6. 24 bagi 6 dapatnya 4. 18 bagi 6 dapatnya 3. Lanjut, 15 dan 3 juga bisa disederhanakan. 15 bagi 3 dapatnya 5. 4 kali 5, 20. Sama dengan W kali. 40 dan 22 ini juga bisa disederhanakan. 40 dan 22 bisa dibagi 2. 40 bagi 2 hasilnya 20. 22 bagi 2 hasilnya 11. 20 per 11. Oke, di sini ada pecahan. Supaya yang ini bisa saya selesaikan, 11-nya bisa saya pindahkan ke sini. Oke, pembagian pindah ruas dia jadi perkalian. 11 kali 20, W kali 20. Otomatis waktunya adalah 11. Karena ini kan sama, Jita. Jadi lama pembangunannya adalah 11 hari. Delta. Nah, jika ini aku jelaskan ini, oke, nomor 25 seperti itu. Oh, enggak Jadi, ditambah hari. ya kenapa? Saya kira 24 hari ditambah 11. 24 hari. Bukan penambahan waktunya, Kak. Lama untuk kasus kedua, jadi. Oh, belum bikin move on dengan yang ini. Tidak ya, kalau yang ditanyakan itu lama waktunya saja, bukan tambahannya, itu berarti yang ininya aja saja. Nah, kalau misalnya tambahannya, harus cari selisihnya. Nah, beda lagi dengan kalau selisihnya yang ditanya, kalau penambah selisihnya yang ditanyakan. Beda lagi. Lama Nah, nomor pembangunan jembatan. 25 seperti itu ya. Bagaimana, Kak? Bisa ya? Yo.